Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita. Pagi ini kita mau membahas tentang warga negara dan budaya demokrasi. Warga negara dan budaya demokrasi. Kita tahu apa itu demokrasi, yaitu satu sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat dan bersama rakyat. Banyak negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia. Indonesia salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Prinsip demokrasi Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan, dan prinsip demokrasi Pancasila itu dilaksanakan dalam perilaku budaya demokrasi. Ya, prinsip demokrasi Pancasila dilakukan dalam perilaku budaya demokrasi. Salah satu budaya demokrasi yang harus kita pahami yaitu menjunjung tinggi persamaan. Kita tahu bangsa Indonesia bangsa yang besar, yang luas, yang majemuk, yang beraneka ragam. Kita harus memahami kemajemukan ini harus dilandasi dengan toleransi, dilandasi dengan menjunjung persamaan, menghargai, menjauhkan sifat sikap sara. Ini dia. Jadi kita harus bersama. Yang kedua, mengutamakan kewajiban dan menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak. Kita tahu bahwa setiap warga negara di Indonesia semua haknya dilindung dan diatur oleh undang-undang. Tetapi yang harus kita pahami dan kita ingatkan, harus diutamakan kewajiban baru menuntut hak. Jangan terlebih dulu hak baru kewajiban. Apalagi tidak menjalankan kewajiban menuntut hak dengan paksa pula. Yang berikut budaya demokrasi yang harus kita tahu dan kita pahami, yaitu kita membudayakan sikap adil. Sikap adil ini melihat sesama manusia, melihat sesama daerah, melihat sesama suku. Pokoknya pandanglah Indonesia secara adil. Sebagai orang tua kita harus adil, sebagai hakim kita adil, sebagai pegawai negeri atau pelayan negara harus adil. Tidak pandang bulu atau pilih bulu, tapi bersifat adil. Kita membudayakan musyawarah mufakat dengan ajas kekeluargaan. Ini budaya demokrasi yang harus kita pahami. Untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan tempat kita tinggal, harus kita utamakan menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. Kalau sudah dilaksanakan musyawarah dengan mufakat, apalagi dengan ajas kekeluargaan, maka musyawarah itu akan menghasilkan keputusan yang boleh dilaksanakan, yang boleh dipatuhi, dan boleh diminimalisir akibat daripada keputusan itu. Supaya jangan ada merasa yang salah, merasa yang menang, yang kalah, dan sebagainya. Namanya juga musyawarah mufakat dengan ajas kekeluargaan. Baru yang berikut, budaya demokrasi mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Semua orang yang ada tinggal di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus menjunjung tinggi demokrasi Pancasila. Harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Tidak boleh memandang Indonesia dengan sebelah mata atau tidak adil. Tidak boleh melihat Indonesia dengan satu kacamata agama, satu kacamata suku, pulau, dan sebagainya.
tapi kita mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok. Sehingga segala sesuatu yang menjadi persoalan, yang menjadi hambatan, tantangan, ancaman, gangguan dapat kita selesaikan bersama, karena kita melihat Indonesia dengan satu keutuhan yang besar, satu kesatuan, apalagi dengan satu tekad, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Budaya demokrasi yang berikut adalah kita membudayakan taat ajas dalam peraturan. Peraturan biasa dibuat untuk menata, mengatur sesuatu. Misalnya di lalu lintas, kita harus mematuhi apa yang menjadi aturan di lalu lintas, surat-suratnya, pengendaranya, pejalan kakinya. Kalau kita sebagai pengendara mematuhi peraturan lalu lintas, surat-suratnya kita penuhi. Kalau kita sebagai pejalan kaki, berjalan menyeberanglah di tempat yang ditentukan. Kalau kita sebagai pedagang, jangan pakai trotoar sebagai tempat berdagang, karena itu mengganggu pejalan kaki. Kalau kita sebagai ASN, sebagai aparatur negara, jadilah aparatur negara yang menjadi panutan, terutama masalah disiplin, karena disiplin adalah buah dari taat ajas dalam aturan. Budaya demokrasi yang berikut yang itu menjalankan kebebasan dengan membiasakan menyalurkan aspirasi secara damai, tidak anarkis. Kalau kita dijamin oleh konstitusi bahwa kita bebas berserikat, berkumpul, mengutarakan pendapat, lakukan sesuai dengan undang-undang, patuhi dengan konstitusi. Karena menyampaikan aspirasi secara tidak damai, apalagi anarkis, dilakukan dengan demonstrasi, tidak tahu lagi apa tujuan demonya, itu berarti melanggar kepentingan umum. Di negara demokrasi biasanya pemimpin dipilih secara demokrasi. Pemimpin yang memenuhi ketentuan yang berlaku, kita memilihnya sesuai dengan waktu. Karena tidak ada pemimpin di negara demokrasi yang menjabat seumur hidup. Nah, karena dia dipilih secara demokrasi, maka setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih harus menggunakan hak pilihnya. Gunakanlah hak pilih itu. Ada contohnya, misalnya kita sebagai siswa masuk anggota OSIS, kita di lingkungan kita, di tingkat RT, RW, STM dan sebagainya, sampai sebagai warga negara, gunakan hak pilih dengan baik, karena hak pilihmu adalah penentu masa depan organisasimu, bangsamu, negaramu, RT-mu, RW-mu, OSIS-mu, dan sebagainya. Hingga tingkat negara, warga negara harus aktif memakai hak pilihnya, memilih wakil rakyat sesuai dengan ketentuan. Kalau mau jadi hak pilih dan dipilih, ya dipilih, penuhi ketentuan-ketentuan dipilih. Kalau tidak mau dipilih, gunakan hak pilih. Memilih wakilmu, memilih presidenmu, wakil presidenmu, bupatimu, wakil bupatimu, wali kotamu, wakil wali kotamu. Itu hak setiap warga negara yang ada di wilayah Indonesia. Kalau secara kenegaraan, di daerah Indonesia, kabupaten kota seluruh Indonesia, apalagi di bulan Desember ini akan ada pilkada, khususnya di Sumatera Utara ada 23 daerah yang mengikuti pilkada. Gunakan hak pilihmu dengan baik, jangan golput. Budaya demokrasi yang berikut yaitu menggunakan hak atau kebebasan. Tetapi ingat, kebebasan di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang kebablasan. Karena hak kita, kewajiban kita diatur, dilindungi oleh konstitusi. Setiap warga negara punya hak dan punya kewajiban.
tetapi haknya adalah hak sesuai dengan konstitusi. Kepentingan negara tetap harus didahulukan daripada kepentingan pribadi kita, daripada kepentingan golongan kita, karena kita adalah warga negara yang baik. Budaya demokrasi yang berikutnya yaitu menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati, menghargai orang lain itu bagian dari sifat sikap demokrasi di Indonesia. Menghargai pendapat orang lain, menghargai suara orang lain, tetapi ingat, jangan ngotot. Terima perbedaan pendapat dengan lapang dada. Suka tidak suka, senang tidak senang, perbedaan yang ada itu harus diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Banyak contoh-contoh budaya demokrasi. Contoh-contoh yang saya berikan ini hanya segelintir budaya demokrasi Pancasila yang nilai-nilainya merupakan bagian dari kehidupan kita. Harus kita junjung tinggi. Pemahaman budaya demokrasi Pancasila adalah suatu keharusan bagi setiap warga negara Indonesia dalam rangka mendukung tegak teguhnya, maju jayanya Indonesia kita, Indonesia Raya. Salam Pancasila. Terima kasih.